Oke, selamat datang di Kotak Pelaporan Citra Digital pertemuan 10. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang low and high pass filter, itu khususnya adalah edge detector, jadi deteksi tepi, ya. Nah, sebelumnya kalian sudah pasti mempelajari tentang yang namanya adalah convolution. Nah, dasar dari penggunaan high pass filter, low pass filter, termasuk edge detector ini adalah kalian harus sudah memahami tentang konsep dari konvolusi itu. Oke. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke deteksi tepi, kita akan membahas sedikit tentang proses analisa citra. Dan kita lihat posisinya di mana deteksi tepi itu digunakan. Nah, secara umum, tahapan dalam analisa citra itu adalah ekstraksi ciri, kemudian segmentasi, kemudian adalah klasifikasi. Nah, ekstraksi di sini adalah salah satunya adalah menggunakan keberadaan tepi dari objek dalam sebuah citra. Jadi, posisi atau keberadaan tepi dari sebuah citra itu atau objek, tepi dari objek pada citra itu bisa dipakai sebuah ciri. Nah, kita bisa lihat, misalnya kita akan menggunakan atau kita akan mengembangkan sistem deteksi plat kendaraan bermotor. Nah, di sana kan ada plat nomor yang terdiri dari angka dan juga huruf gitu ya. Contohnya misalnya ini kita hanya huruf depannya D kemudian K gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengambil atau mengenali huruf D ini? Bagaimana kita bisa mengenali huruf A ini? Coba kita lihat bahwa ini adalah sebuah tepian gitu ya. Ini adalah tepi D, nilainya ada K gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu mengekstrak ciri dari huruf D dan huruf K. Nah, bisa kita bayangkan bahwa sebelum kita bayangkan huruf D saja gitu ya. Nah, huruf D saja. Nah, coba kita bayangkan, jika kita mengambil sebuah citra digital gitu ya, yang kita peroleh adalah pixel by pixel seperti ini. Nah, yang di dalamnya itu adalah berisi intensitas dari pixel tersebut. Misalnya D itu di sini, misalnya warnanya hitam. Nah, bagaimana cara kita mengambil ini ya, bagaimana cara kita mengambil hubungan gitu ya, ciri dari huruf D ini. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan tepiannya. Kalau kita bisa memperoleh tepiannya, jadi logikanya itu tepiannya itu adalah bagian yang ini, tepian yang warna biru. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu, maka kita sudah bisa mengekstrak ciri dari huruf D. Nah, begitu juga huruf K. Nah, kita bisa mengekstrak dari huruf K seperti itu. Ya, walaupun kita yakin di belakangnya itu ada banyak sekali noise gitu ya. Misalnya di sini ada ini, ada noise. Nah, itu kita akan lakukan sebelum proses ini, di proses pre-processing-nya, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana kita mendapatkan tepi yang bagus sehingga kita pakai itu sebagai cirinya. Nah, maka posisi dari deteksi tepi itu adalah ketika kita ingin mengekstrak ciri suatu objek di dalam citra. Bisa jelaskan itu ya. Deteksi tepi itu digunakan untuk mengekstraksi ciri pada objek di citra tersebut. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan ciri, maka kita harus mensegmentasi gitu ya. Segmentasi objek yang kita inginkan dengan background-nya. Jadi misalnya di sini adalah D gitu ya. Nah, D, maka D ini adalah objek yang kita inginkan, kemudian kita harus mereduksi atau menghilangkan background-nya sehingga kita mendapatkan
Jika kalian ingin lanjutkan dengan analisa citra berupa klasifikasi, maka kalian akan memasukkan ini ke dalam kelas D, ya. Kemudian jika ini adalah K, maka Anda akan memasukkan ini ke kelas K. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, tepi itu apa gitu ya? Nah, ini jadi pertanyaan kita. Nah, apa itu tepi? Kan itu ya. Nah, apa itu tepi? Nah, tepi itu adalah perubahan derajat keabuan yang mendadak dalam jarak yang singkat. Artinya ada perubahan nilai intensitas. Ada perubahan nilai intensitas yang terdapat pada sebuah objek. Nah, contohnya ini. Pada area ini misalnya, tolong diambilkan bagian rim kota ini. Nah, coba kita lihat itu adalah di bagian tengahnya ini. Oke, nah, ini adalah warnanya putih sempurna. Maka tidak ada tepi di sana. Oke, ketika saya buat garis seperti ini, ya, saya ganti warnanya. Nah, ketika kita buat garis seperti ini, nah, maka antara bagian ini kemudian ke antara bagian yang di sini warna biru ini dengan sebelahnya ini, maka ada perbedaan intensitas yang tinggi dari warna biru ke warna putih. Nah, ketika itu terjadi maka kita akan bisa menemukan tepi di sana. Seperti itu, ya. Maka tepi akan kita bisa temukan ketika ada perubahan derajat keabuan, ada perubahan nilai intensitas yang tinggi antara satu piksel ke piksel yang lain. Kalau nilai pikselnya itu seragam, misalnya 0 semua hitam ya, maka tidak akan ditemukan satu pun titik di sana. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, oke. Nah, tepi itu dapat diorientasikan dalam arah. Nah, dan arah ini akan berbeda-beda tergantung pada perubahan intensitasnya. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada tepi yang curam, kemudian ada tepi yang landai, kemudian ada tepi yang memiliki beberapa noise, ya, jerang. Nah, bisa kita lihat di sini adalah ketika tepi itu curam, maka nilai intensitasnya langsung naik tinggi, ya. Nah, ini adalah nilai intensitas 0 sampai 255 kan ya, kalau standarnya belum kalian normalisasi. Nah, oke, maka ini ada perubahan yang cukup tinggi dari sini naik ke sini. Nah, kemudian ketika tepi landai, maka dia ada naiknya pelan-pelan. Nah, yang ada di laut apa? Jadi di kita ini sebenarnya naik tepinya, tapi ada noise di antara tepi curamnya. Seperti itu. Jadi ada noise, jadi ada beberapa titik-titik yang nilainya berbeda. Nah, kemudian ketika tepinya ada jauh noise, maka kita di sana perlu dinyatakan smart untuk memperbaiki noise yang muncul di sana. Nah, bisa kita lihat ini citra dengan tepi yang curam, ya, yang ini. Jadi 4 ke 8 perubahannya tinggi, ya. Maka di sini akan ditemukan tepi yang curam. Nah, sedangkan yang ini dari 4, 5, 6, 7, 8, nah ini peningkatannya satu-satu ya. Nah, maka ini adalah memiliki tepi yang landai. Oke. Nah, kenapa kita memiliki tepi? Nah, kembali ke konsep awal di analisa citra. Nah, tepi itu kita buat untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek dalam citra. Nah, kadang-kadang tidak terlihat tampak jelas nih, di mana pembatas dari suatu daerah. Nah, contohnya kita ingin mendeteksi sebuah objek, misalnya buah apel, gitu ya. Nah, kita ingin mendeteksi sebuah objek buah apel, misalnya di sini gini, kita taruh pakai area, kemudian saya buat apel ini ya.
Oke, nah makanya kita akan mendeteksi ini kan berwarna dia. Ini ada warnanya, warna merah gitu atau hijau gitu ya. Nah, maka kita yang ingin kita dapatkan adalah bagian tepi yang ini. Nah, kita coba pakai warna yang berbeda. Nah, yang kita inginkan adalah mendapatkan bagian ini. Ya. Oke. Nah, kita mendapatkan bagian yang ini. Nah, maka kita akan membuat daerah batas yang lebih jelas. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan batasnya, nah, maka itu akan kita bisa sudah menyiapkan dan memudahkan dalam proses analisa citra selanjutnya. Baik dalam melakukan segmentasi, baik dalam melakukan klasifikasi, gitu ya, maupun melakukan identifikasi terhadap objek tersebut. Oke. Nah, kemudian ada beberapa teknik dalam melakukan deteksi tepi. Yaitu yang pertama itu ada gradien pertama dengan diferensial gradien, kemudian operator turunan kedua itu bisa kita lakukan Laplacian, dan yang terakhir itu adalah operator kompas. Itu kompas operator. Nah, operator gradien pertama itu adalah jika terdapat perubahan intensitas yang besar dalam jangka yang singkat gitu ya, maka itu dipandang sebagai sebuah fungsi yang memiliki gradien atau pembimbingan yang besar. Nah, mungkin saya mengingat lagi gradien turunan pertama. Nah, itu adalah gradien ke arah X dan gradien ke arah Y. Ya. Nah, dx bisa sama dengan dy, sehingga turunan pertamanya menjadi persamaan yang di bawahnya. Nah, kemudian jika kita tuliskan gitu ya, titik-titik yang terlibat dalam perhitungan gradien adalah seperti ini. Nah, ini adalah x, y gitu ya. Maka atasnya itu adalah y yang plus 1, y minus 1, dan selanjutnya. Nah, inilah posisinya. Ini adalah posisi dari titik yang kita akan olah. Kemudian ini adalah posisi titik yang lainnya. Ya, yang kita butuhkan. Oke, nah kedua turunan tersebut pada persamaan sebelumnya bisa kita pandang sebagai dua buah mas konvolusi. Nah, di sini ada G8 itu adalah minus 1,1 gitu ya. Kemudian GY itu adalah 1,1, ini adalah arah Y, ini adalah arah X. Nah, sebagai contoh kita memiliki matrik dengan ukuran 5 kali. Bagaimana menghitungnya? Nah, maka kita akan kalikan matrik ini dengan konvolusi dengan masking atau dari konvolusinya. Jadi mengkonvolusikan citra ini dengan masnya, gitu ya. Nah, ini misalnya minus 1,1 kita sebagai contohkan gradien ini. Nah, kita bisa lihat kita mau mencari misalnya adalah nilai yang di sini misalnya untuk X, ya. Makanya kan bersesuaian dengan yang ini. Nah, kenapa ini adalah 0? Ini kan berarti dihitung adalah dengan Gx, makanya dia akan melihat nilai yang sebelahnya dengan nilai yang sebelahnya. Misalnya ya, maka yang ini dinilai adalah nilainya adalah dengan sebelahnya ini. Oke, kalau kita menghitung yang ini, maka yang kita hitung adalah nilai yang sebelah sini. Ini dan ini yang diolah. Oke, yang ini digunakan untuk mengolah yang sebelah ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, untuk nilai yang ini kita akan melihat dua nilai piksel yang. Oke, maka ini adalah 1 dikali dengan minus 1, maka ini adalah 1 dikali dengan minus 1 ditambah 1 dikali dengan 1. Nah, maka hasilnya adalah 0. Maka nilai ini adalah 0. Nah, begitu juga dengan gradien Y. Gradien Y maka yang digunakan adalah yang ini. Oke, ini contoh kita ambil nilai yang ini, yang 1. Nah, gradien Y maka yang ini yang kita lihat adalah dua nilai yang sebelahnya gitu ya.
nilai ini dan nilai yang berikutnya. Oke, ini hitungannya adalah G gitu ya, sama dengan 1 dikali dengan 1 ditambah 0 dikali dengan minus 1. Maka hasilnya adalah 1. Maka ini akan dipakai ke area. Seperti itu ya. Itu adalah operator untuk gradien pertama. Oke, selanjutnya kita adalah menghitung konvolusi dengan kedua multiples tersebut. Nah, selain kita menghitung nilai Gx dan nilai Y, nah kita juga harus menghitung nilai kekuatan dari tepinya. Nah, yang kita lambangkan dengan GFX, Y. Nah, ada dua cara gitu ya yang menggunakan adalah perhitungan dengan nilai penjumlahan dengan nilai mutlaknya, yang ini kemudian kita bisa menggunakan nilai maksimum dari nilai mutlaknya. Nah, biasanya yang saya gunakan itu adalah menggunakan yang ini ya, kita jumlahkan nilai mutlaknya. Nah, kemudian arah tepinya bagaimana? Arah tepinya juga bisa kita hitung dengan rumus yaitu lepaskan GY per GE. Nah, kita kembali pada slide sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini arahnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat arah gradien. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, ini dah hanya ilustrasi saja. Nah, yang ini adalah arah gradien. Nah, kita dapatkan dari nilai perbedaan nilai yang ini, ya, lihat yang ini GG-nya dengan nilai. Nah, kemudian ini miring. Nah, miring kita lihat di sini adalah perbedaan 1 dan minus 1. Nah, kalau perbedaannya ada minus 1 dan 1, arahnya adalah secara diagonal. Kemudian yang ini minus 1, kemudian di sini adalah 0, maka kita dapatkan arah gradiennya adalah yang 1. Nah, seperti itu. Nah, kita juga dapatkan arahnya, selain juga adalah nilainya. Seperti itu. Nah, itu adalah gradien pertama. Nah, dan ini salah satu contoh-contohnya. Ini gambarnya Lena, ini adalah gambar kamera. Nah, bisa kita lihat ini adalah yang putih adalah tepi-tepi yang dikumpulkan. Yang kita dapat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan boundary gitu ya. Kita bisa melihat area di citra tersebut. Seperti itu. Objek dalam citra tersebut. Oke. Nah, itu untuk video tahap pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat di part kedua tentang operator dari gradien pertama. Oke, sampai jumpa.